Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Food and Beverage Cost Control, FBCC, dengan topik kalkulasi harga pokok makanan setiap restoran pada sesi 12. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman penentuan harga pokok makanan setiap restoran. Hotel bisa memiliki beberapa restoran dengan menu yang berbeda. Pada sesi ini, dikaji penentuan harga pokok makanan setiap restoran yang dimiliki oleh hotel. Penentuan harga pokok makanan setiap restoran harus dilakukan agar manajemen hotel dapat memantau pergerakan harga pokok yang diserap oleh setiap restoran. Dengan pemantauan ini, tindakan koreksi dapat segera dilakukan bila terjadi penyimpangan harga pokok makanan yang signifikan. Kita lanjut dengan pembahasan dapur utama sebagai distributor harga pokok. Untuk dapat mengendalikan harga pokok makanan harian setiap restoran, semua permintaan barang gudang dilakukan oleh dapur utama. Dapur utama selanjutnya melakukan proses pra-penyiapan dalam kurung pre-preparation seperti pembersihan dalam kurung trimming, pemorsian dalam kurung portioning bahan makanan, dan sebagainya, sehingga bahan makanan tersebut siap untuk dimasak dalam kurung RTC di dapur restoran tertentu. Bila proses pra-penyiapan telah dilakukan oleh dapur utama, maka langkah selanjutnya adalah mengirim bahan makanan yang telah siap untuk dimasak dalam kurung RTC ke setiap dapur restoran, dalam kurung misalnya coffee shop, main dining room, seafood restaurant, dan lainnya. Untuk tujuan pengendalian harga pokok makanan, jumlah bahan makanan yang dikirim dalam kurung transfer dicatat pada formulir transfer return. Dapur utama hanya mencatat jumlah bahan makanan yang dikirim ke coffee shop misalnya. Sedangkan jumlah harga pokok makanan yang dikirim ke coffee shop dihitung oleh bagian pengendalian harga pokok makanan dalam kurung food cost controller. Karena bagian ini mendapatkan satu tindakan formulir transfer return. Kita lanjut dengan harga pokok untuk kue, roti, dan es krim. Produk kue, roti, dan es krim diproses di dapur kue, roti, dan es krim dalam kurung pastry and bakery kitchen. Produk-produk jadi ini dikirim ke restoran oleh dapur kue, roti, dan es krim. Bahan-bahan untuk kue, roti, dan es krim pada awalnya dipesan oleh dapur kue, roti, dan es krim. Jadi, semua bahan-bahan yang dipesan harga pokoknya mula-mula dibebankan ke dapur kue, roti, dan es krim. Setelah diproses menjadi produk jadi dalam kurung kue, roti, dan es krim, oleh dapur kue, roti, dan es krim, produk jadi ini dikirim atau ditransfer ke setiap restoran hotel. Untuk tujuan pengendalian harga pokok makanan, pengiriman produk jadi ini dicatat pada formulir transfer return. Jadi ketika dapur kue, roti, dan es krim mengirim produk jadi ke suatu restoran pada formulir transfer return, dicatat jumlah produk jadi yang dikirim. Kita lanjut dengan contoh formulir transfer return. Pada slide ini disajikan contoh formulir transfer return. Dalam contoh ini pengirimnya adalah pastry dan bakery, kemudian yang menerima adalah coffee shop. Tercantum nama barang, jumlah unit, harga pokok per unit, dan jumlah harga pokok. Nama barang misal croissant, jumlahnya 30, unitnya pieces, harga pokok per unit 1000, jumlahnya harga pokok 30.000. Yang selanjutnya adalah French bread, jumlahnya 10, unitnya pieces, harga pokok per unit misalnya 2000, sehingga jumlah harga pokoknya 20.000. Demikian selanjutnya. Kemudian pada formulir transfer return ini harus ditandatangani oleh yang mengirim, kemudian ditandatangani oleh yang menerima, serta ditandatangani oleh food cost controller. Kita lanjut dengan contoh formulir transfer return. Pada contoh di atas atau pada slide sebelumnya, karena produk ditransfer dari dapur pastry, maka pada formulir tersebut kata return dicoret. Warna merah pada harga pokok dalam kurung HP per unit dan jumlah harga pokok dilengkapi oleh bagian cost controller yang mendapatkan satu tindasan atau satu kopi formulir transfer return. Bila setelah coffee shop tutup dan masih ada croissant yang tersisa 5 pieces,
Maka sisa ini ditransfer ke dapur PC dengan melengkapi formulir transfer return dengan mencoret kata transfer pada formulir tersebut. Dengan demikian, harga pokok coffee shop pada 7 Mei 2002 X untuk roti sebesar 30.000 minus 5.000 sama dengan 25.000. Kita lanjut dengan prosedur pembebanan harga pokok harian untuk setiap restoran. Prosedur pembebanan harga pokok makanan harian setiap restoran seperti pada gambar berikut, yaitu 1. Dapur utama mula-mula menyerap semua harga pokok makanan harian melalui formulir permintaan barang gudang. Kita lihat pada diagramnya, dapur utama menyerap semua harga pokok dengan melengkapi formulir permintaan barang gudang yang selanjutnya formulir ini dikirim ke gudang makanan untuk mendapatkan makanan yang diperlukan. Kedua, langkah selanjutnya pembebanan harga pokok makanan pada setiap restoran hotel melalui formulir transfer return. Kita lihat ada 4 bagian yang terlibat, yaitu dapur utama, coffee shop, main dining room, dan seafood. Dan formulir transfer return didistribusikan ke coffee shop, ke main dining room, dan ke seafood, serta satu tindasan masih berada di dapur utama atau main kitchen. Lanjut kita bahas arus bahan makanan. Untuk arus bahan makanan dari gudang makanan, dapur utama melakukan tahap penyiapan atau pre-preparation dan selanjutnya dikirim ke dapur setiap restoran seperti pada gambar berikut. Jadi gudang makanan mengeluarkan atau melakukan issuance bahan makanan kepada dapur utama yang telah melengkapi formulir permintaan barang gudang. Kemudian oleh dapur utama bahan makanan tersebut dilakukan pre-preparation sehingga menjadi barang makanan siap olah untuk ditransfer ke outlet kitchen. Penjelasan gambar pada slide sebelumnya, yaitu 1. Mula-mula bahan makanan dikirim ke dapur utama untuk proses pra-penyiapan atau pre-preparation. 2. Bahan makanan yang telah melalui proses pra-penyiapan dan merupakan bahan makanan siap olah dikirim atau transfer ke setiap dapur restoran, misalnya ke coffee shop, main dining room, dan room MDR, dan seafood restoran sesuai dengan menu yang ditawarkan. Pada slide ini kita lihat arus bahan makanan siap olah dari dapur utama dalam kurung main kitchen ke dapur setiap restoran dalam kurung outlet kitchen, yaitu dapur utama mengirimkan bahan makanan siap olah ke coffee shop, ke main dining room, dan juga ke seafood restoran. Penjelasan gambar pada slide sebelumnya, yaitu mula-mula harga pokok makanan diserap oleh main kitchen atau MK. Setelah proses pra-penyiapan, bahan makanan siap olah ditransfer ke setiap outlet. Jumlah harga pokok makanan pada formulir transfer merupakan harga pokok makanan harian untuk restoran yang menerima bahan makanan siap olah atau dalam kurung BMSU tersebut. Demikian akhir sesi ini. Sampai jumpa.